Saudara, polisi membongkar tempat judi kasino berkedok arena futsal di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Dari 63 orang yang ditangkap, 44 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Judi bergaya kasino di Bandung diketahui baru beroperasi selama 3 hari. Salah satu saksi yang merupakan warga sekitar mengaku curiga karena sejak awal banyak mobil mewah yang hilir mudik masuk ke dalam bangunan. Menurut warga, selain tempat futsal, lokasi ini sempat dijadikan sebagai tempat karaoke. Kalau yang saya lihat banyak mobil-mobil mewah masuk. Di antara kisaran jam 12 ke sana lah, jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Kalau itu saya nggak tahu. Yang saya tahu ini kan tempat futsal, karaoke. Itu yang saya tahu dari dulu. Selengkapnya terkait dengan tempat judi kasino berkedok arena futsal di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, kita tanyakan ke Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rokmawan. Selamat malam, Pak Kabid. Selamat malam, Audrey, apa kabar? Ya baik, Pak Kabid, ini kami ingin mengetahui detail nih, lebih lanjut. Baru beroperasi selama 3 hari, kemudian ditangkap, ini kedoknya awalnya adalah futsal. Jadi bukti-bukti apa yang didapatkan begitu ya, sehingga untuk kasus ini bisa terungkap, Pak Kabid? Ya, baik Audrey. Jadi memang terbesar itu laporan dari masyarakat ya. Jadi perlu ini kami sampaikan bahwa di kawasan itu walaupun kawasan tertutup ya, di mana di situ awalnya adalah tempat karaoke dan tempat biliar gitu. Dan di situ ada juga kawasan untuk tempat futsal. Ada 2 lapangan futsal. Nah, di sini menariknya, Audrey, bahwa di belakang situ ada warga, ya kurang lebih 30 orang ya, 30 orang nanti berapa kakak gitu. Nah, itu tersembunyi di dalam kawasan itu. Dan kawasan itu yang awalnya terbuka untuk warga tadi itu untuk keluar masuk ya. Dengan adanya bisnis ini mereka agak terhambat untuk keluar masuknya tadi. Ya. Sebentar Pak Karena Kabid, memang jadi berarti 3 ya, hari baru beroperasi, awalnya ini adalah bisnis tempat karaoke. ya karaoke dan juga tempat biliar gitu. Dan di situ di belakangnya ada tempat futsal. Nah, di sini di selain kawasan itu ada 30 orang warga di sekitar kawasan itu juga ya aksesnya adalah di pintu jalan yang utama yang kita tadi masuk itu. Dan itu saat dengan adanya bisnis ini itu menjadi tertutup. Oh, Nah, di situ oke. kemungkinan warga itu akan mengalami kesulitan dan melaporkan. Nah, Dan warga, akses jalan itu hanya 2, jalan yang di sini untuk jalan kaki, yang ke belakang itu terkunci. Itu sewaktu-waktu itu baru bisa dibuka. Nah, disinilah kita mungkin mendapatkan laporan itu. Kenapa masyarakat lapor itu karena kesulitan itu. Dan ini harus ada yang perhatian aneh dari gitu ya Pak pemerintah Kabid ya daerah. di situ Iya, ya? betul. Oke, Siap. itu yang ditangkap ada 66, 44 ditetapkan sebagai tersangka. Jadi 66 Ya. orang yang ditangkap itu pada saat ditangkap sedang bermain judi. Ya, jadi pada umumnya adalah para pemain ya dan juga karyawan. Memang banyak juga karyawannya di situ. Nah, dari 63 tadi itu Oke. kan ada karyawan yang sifatnya cleaning service ya. Kemudian nah inilah yang kita pisahkan keterlibatan dia yang tidak secara signifikan terhadap operasional daripada pasal 5556 yang apa ini kita pisahkan untuk kita keluarkan. Nah, ini tapi dia wajib lapor juga kepada kita kepolisian sampai kepada pemeriksaan nanti selesai. Nah, Gitu, Mbak. ya Pak Hendra, kalau kita lihat ini kan mejanya mirip-mirip seperti di kasino begitu ya, Ya, lengkap begitu, kurang lebih lah ya sama seperti di kasino. ya, Nah, ini sendiri berarti ada yang menggerakkan, siapa nih, berapa orang? ya. Jadi untuk yang model bakarat ini kan itu ada namanya disebut sebagai bandar ya atau dealer ya. Oke.
Kemudian nanti di situ ada namanya player. Nah, player itu di situ ada lebih daripada 7 ya. Kalau kurang dari 7 dia tidak bermain gitu. Jadi perlu ada pemain 7 orang dulu Hmm. dengan satu dealer. Nah, kemudian setelah lengkap dari tim itu baru mereka bermain. Nah, di sini ada 9 meja ya, 9 meja yang memang masih baru lah ya. Baru, kulitnya juga masih baru gitu ya. Hmm. Dan semua peralatan juga memang nampak sekali itu masih sangat baru itu. Oke. Dan Nah, itu dari 9 tadi itu ada 6 di ruang terbuka umum dan 3 ini ada di ruang VIP. Yang satu ini satu meja, yang satu lagi ada 2 meja. Demikian Mbak hmm, Audrey. Pak Kabit, kalau kita lihat kan ini tadi ada warga begitu ya masuk lalu lalang Ya, juga curiga. Nah, ini kan berarti ada di kawasan sekitar permukiman berarti ya? ya. Jadi ada Nah, pemakaian terbatas di situ yang aksesnya tertentu gitu. Nah, oke. dengan adanya bisnis ini yang menuju akses ke depan tadi itu dikunci sehingga warga nanti akhirnya kelewat ke belakang. Nah, Di sana tuh, Pak nah di Kabit. belakang ini juga terkunci juga, Nah, sangat kecil jalannya. oke, kalau gitu pada saat misalnya kan meja-meja ini saya yakin pasti pada saat masuknya ini menggunakan mungkin truk besar ya, tidak kayaknya mobil Ya, ini tidak cukup. Nah, apakah ada gerak-gerik juga yang dilihat oleh warga sekitar misalnya pada saat memasukkan mesin ke dalam sampai dengan semuanya ini sudah tertata rapi seperti di kasino? nah ini masih kita dalami ya, karena memang saat ini kita fokus kepada eh, yang kita amankan dari 63 itu, dan kita masih fokus kepada apa siapa bermain apa gitu ya, kemudian dia posisi bagaimana. Jadi kalau untuk itu masih kita akan gali lagi ya. Tetapi di sini menariknya bahwa meja-meja ini pengakuan daripada si pemilik ini, dia pesannya online gitu ya. Pesannya online, Hmm, kemudian dikirimkan dari China oke, sana, kemudian di pelabuhan. Nah, kan di pelabuhan, kemudian itu seperti apa kemasannya kan kita juga masih dalam rangka Mas. pendidikan itu. Kemudian Oke. dikirimkan nah, barang itu ke Bandung, kemudian disetting di lokasi yang ini dikatakan seperti itu. Nah, ini menariknya kenapa Baik. apa modus dengan online ini bisa sampai tembus gitu Oke. ya dengan modus seperti Ini ini ya. Ini juga harus berarti artinya salah satu yang sedang didalami ya? ya Oke, dalamnya juga. baik. Terima kasih informasinya Kabid Humas Polda Jawa Ya, Barat Kombes Hendra Rokmawan di Sapa baik, Mbak Indonesia Daniel. Malam.